Surat Yusuf ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr. In huwa illa dzikrul lil alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alimil ghaibi wasyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatihah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wal arwahi ala a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina waliman lahum hukukun alaina biniatin annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum rawdah min riyadil jannah wa biniatin annallaha yatawaffana wa ahlana muslimin wa yakhtimu lana bihusnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya amin. Hadis keberapa dari bab berapa? Oh, 59. Bab Kitabul Jami'. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengenai hubungan sesama muslim. Kita tahu Rasulullah SAW menggambarkan hubungan sama muslim itu sangat erat, sangat kuat sekali, diibaratkan oleh baginda Rasul kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dah, seperti bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Bahkan diibaratkan juga kal jasadil wahidi, seperti satu tubuh idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal humma, maka tubuh yang lain ya juga akan terasa, ya, yaitu bisahri wal humma, dengan nggak bisa tidur dan panas dingin. Itu seharusnya hubungan sesama muslim. Atau Allah gambarkan yang dibelas lagi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini bukan panggilan. Allah nggak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Ini satu penegasan dari Allah bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Makanya siapapun yang ingin mengeluarkan diri Rasulullah dari kerasulan nggak pernah berhasil. Ya, mereka memusuhi dengan tidak percaya,
Ya, ini nggak pernah berhasil. Lalu yang uniknya lagi, menunjukkan kekuasaan Allah, Nabi Muhammad itu kan Allah yang ngasih nama dengan nama Muhammad, yang artinya apa? Orang yang terpuji. Hamida, memuji. Hamada, ya itu memuji. Jadi Muhammad orang yang terpuji. Nama itu sebelumnya belum pernah ada di kalangan bangsa Arab, belum pernah. Sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad lahir, nggak ada yang namanya Muhammad. Nah, itu berdasarkan ilham dari Allah kepada ibu Nabi Muhammad, yaitu Aminah. Itu dalam rawi dikatakan, wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Ini ilham. Karena ibu Nabi Muhammad bukan Rasul, meskipun ya dari Allah, itu namanya ilham. Sama dengan Allah menyuruh ibu Nabi Musa, ya ketika Nabi Musa masih bayi, ya kan berdasarkan mimpi Firaun bahwa yang akan menembangkan kerajaan Firaun adalah anak-anak laki Yahudi. Maka Firaun memerintahkan pasukannya agar membunuh anak-anak laki Yahudi. Nah, ketika itu Nabi Musa sudah lahir. Ya, kalau dia tetap dipelihara, dirawat oleh ibunya, ketahuan dia keturunan Yahudi. Ya, karena ibunya itu ketahuan turunan Yahudi. Maka untuk menghilangkan itu Allah suruh, cuma dengan bahasa kami wahyukan. Wa wahayna ila ummi Musa anikdhifihi fil yammi. Dan kami bukan wahyukan di situ, artinya itu ilhamkan pada ibu Nabi Musa agar membuang Nabi Musa ke sungainya. Ya, itu. Jadi itulah perlindungan Allah. Nabi Musa bukan lari dari musuh, justru mendatangi musuh. Kan terdampar di belakang istana, ya kan? Nah, dari istana itu belakangnya sungai Nil. Nah, dayang-dayang lagi mandi, melihat ada kotak, mereka ambil. Lalu ya oleh Asia, istrinya Firaun, ya diambil, ya dipungut menjadi anak angkat, kan ceritanya gitu. Nah, itu bahasanya menggunakan wa auhayna ila ummi Musa. Nah, jadi sama muslim ya itu seperti itu. Ya, jadi asyidda wal kufar, tegas terhadap orang kafir, rahama'u bainahum, namun mereka berkasih sayang sesama muslim. Itu Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi sekarang ini justru ya orang Islam justru takut dengan orang kafir, tapi sama muslim mereka saling saling memusuhi. Ya, orang Islam beraninya mau orang Islam doang. Ya, itu. Ya, makanya nggak heran kalau Islam dihancurkan dari dalam oleh orang Islam itu sendiri. Ya, itu. Nah, inilah hubungan sama muslim. An Abi Hurairah, jadi disebut babul adab, bab tentang tata krama. Ya, adab. Adab itu artinya banyak. Ya, pertama adalah pendidikan. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Adabani Rabbi fa asana ta'dibi." Allah yang mendidik aku, Allah yang ngajarin aku dengan sebaik-baiknya pengajaran. Jadi Rasulullah itu diajarkan oleh Allah langsung. Makanya beliau ya dikenal dengan ummi, an-nabiyul ummi. Nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi yang ngajarin Allah langsung. Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kemuliaan untuk menunjukkan bahwa Quran ini betul-betul murni dari Allah, bukan rekayasa Rasulullah. Kalau Rasulullah bisa baca, ya pasti banyak tuduhan. Wah, Rasulullah hasil bacaannya itu terhadap kitab-kitab terdahulu, ya kan? Ya itu. Makanya Allah ciptakan ummi, an-nabiyul ummi. Ya itu. Tapi umatnya nggak boleh ummi. Ya, nggak boleh, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Makanya dalam Islam belajar itu hukumnya wajib, bukan hak. Kalau wajib nggak dilaksanakan ya dosa. Kalau hak kita nggak laksanakan nggak apa-apa, ya kan? Ya hak kita nggak laksanakan nggak apa-apa. Kayak nyoblos nanti pemilihan, entah itu daerah dan sebagainya, presiden. Ya kita nggak nyoblos nggak apa-apa, itu hak kita. Ya golput ya nggak apa-apa, itu hak. Tapi kalau belajar dalam Islam adalah kewajiban.
Ya, makanya nggak ada batasannya, minal mahdi ilal lahdi. Ya, itu kewajiban ya belajar dalam Islam. Ya, makanya menuntut ilmu, ya ini Allah sediakan pahala yang luar biasa. Ya, yaitu lautan, ikan di lautan ini mohon ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Ya, kemudian malaikat juga senang. Ya, kalau orang menuntut ilmu. Innal malaikata la tadau ya la wadau ajnihataha ridwan lima li talibil ilmi. Ya, karena dia senang dengan orang menuntut ilmu. Hadis pertama, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Tentu sudah kenal sekali dengan Abu Hurairah. Beliau namanya ada Abdurrahman bin Sakhar, salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis, karena memang beliau ini termasuk ahli suffah, mereka yang tinggal di emperan masjid, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain, mereka dagang dan sebagainya. Suruh mereka ini mengikuti baginda Rasul. Ya, mereka itu nggak kerja, tapi nggak pernah minta-minta. Ya, nggak pernah minta-minta. Justru kalau orang nggak tahu mereka, ya itu disangkanya mereka itu orang kaya. Ya, padahal mereka itu butuh bantuan. Nah, jadi karena mereka banyak mengikuti baginda Rasul, oleh karena itu mereka banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya adalah Abu Hurairah, ya Abdurrahman bin Sakhar. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, haqqul muslimi 'alal muslim. Hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain, kewajiban muslim terhadap muslim yang lain. Ya, ini muslim ya. Berarti di luar muslim tidak termasuk. Sittun, ada 6. Ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu berjumpa dengan orang muslim, maka ucapkanlah salam dengan assalamu alaikum. Jangan hai, halo, jangan. Assalamu alaikum. Ya, unik nih mengucapkan salam. Kenapa? Orang mengucapkan salam itu sunat. Menjawab salam hukumnya wajib. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya. Yaitu ya kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu diucapkan salam, maka jawablah lebih baik. Fahayyu bi ahsana minha. Orang mengucapkan assalamualaikum, kita lebihin. Waalaikumsalam atau waalaikumsalam pakai waw boleh enggak? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya kan? Kita lebihin warahmatullah. Nah, dia ketika memberikan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullah, kita lebihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai di situ doang. Ya, nah ini ya kewajiban apa? Menjawab salam. Makanya mengucapkan salam kepada semua muslim, lihat-lihat dulu. Ya, jangan sampai orang yang kita ucapkan salam dia nggak layak untuk menjawabnya. Orang lagi di WC, lagi ngeden, ya kita ucapkan salam, jangan. Ya, orang lagi makan, lagi nyuap, jangan. Tadi keselak, ya, atau orang lagi main catur, pusing makan kuda nggak makan, jangan ucapin salam orang main catur, dia pusing. Baru-baru dijawab, ya itu jadi harus tahu, ya karena menjawabnya ini wajib, gitu. Menjawabnya wajib, pengucapannya sunat. Tapi justru sunat ini lebih banyak pahalanya daripada yang wajib. Dalam masalah salam, mengucapkannya sunat, menjawabnya wajib. Justru ya yang sunat ini lebih banyak pahalanya. Karena kita mendoakan. Ya, jadi salam ini doa, assalamualaikum, sejahtera ya untuk kamu sekalian. Itu salam. Ya, itu. Jadi ya idza laqitahu fasallim alaihi. Nah, dalam hadis lain diatur, ya siapa yang pertama kali mengucapkan salam. Kalau kita sedang berjalan, lalu kita ketemu sama muslim lagi duduk, yang berjalan yang mengucapkan salam. Ya, jangan istilah wah saya tuaan, jangan. Rasulullah SAW begitu beliau berjalan, ketemu dengan anak-anak lagi main, Rasulullah mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Kan ada orang, wah saya lebih tua, ngapain ngucapin salam duluan? Agak diatur. Ya, kalau yang berjalan ngucapin salam, jangan yang duduk disuruh ngucapin salam. Ya, itu aturannya kayak gitu. Jadi yang naik kendaraan yang mengucapkan salam. Ya.
idza laqitahu fasallim alaih, dan ucapan assalamualaikum. Bahkan ya, mengucapkan salam, kita menyampaikan salam dari orang lain kepada si A umpamanya, itu menurut Ki Idris Kamali, ya guru saya almarhum Rahmatul Abrar, menantu daripada Ki Haji Hasyim Asy'ari, ya beliau ini luar biasa. Ya, Ki Idris itu selama di Tebirang beliau pernah keluar ya malam khatmul Quran, itu jamaah nggak pernah tinggal. Jamaah nggak pernah tinggal. Memang santri itu komat kalau beliau masuk masjid. Jadi kamarnya itu di samping masjid, nyatu dengan masjid, gitu. Nyatu dengan masjid. Ya beliau ini luar biasa. Ya santri-santrinya tiap malam didoain. Jadi beliau itu habis sholat isya, ya lalu ba'diyah, lalu witir. Ya, witirnya 11. Ya, hampir 1 jam. Nah, murid-muridnya ini ya sedang berzakarah. Ya, per kelompok. Jadi yang kelompok matan jurumiyah, mukhtasar, ada yang kelompok mutamimah, kelompok ini. Nah, begitu beliau keluar dari masjid, ya langsung angkat tangan di hadapan santri tiap malam. Wahai muridnya jadi semua. Ya, tiap malam. Ya, tiap malam luar biasa. Ya. Nah, kata beliau, kalau menyampaikan salam, jangan ya dapat salam tuh dari si A, enggak. Kita ucapkan assalamualaikum. Tadi si A ya kan nitip salam dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah. Itu. Nah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Ya, itu. Jadi salamnya diucapkan. Jangan dapat salam tuh dari ya si A umpamanya, enggak. Ya, diucapkan. Ya, dapat salam dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah. Lalu wa idza da'aka fajibhu. Apabila dia mengundang kamu, maka kabulkanlah, penuhi undangannya. Ya, penuhi undangannya. Ya. Wa idza da'aka fajibhu. Kalau enggak sibuk tentunya. Wa idza stansahaka fansahhu. Kalau sesama muslim, ada saudara kamu sama muslim minta nasihat, nasihatin. Ya, minta istansoha. Ya, jadi kalau kata kerja diawali dengan hamzah dan sin, ya itu menunjukkan li talab, seperti ghafara mengampuni, istaghfara minta ampun. Ya, itu dalam salaf seperti itu. Jadi kalau saudara kamu sama muslim minta nasihat kepada kamu, ya berikan. Ya, kasih. Wa idza atasa fahamidallah. Apabila saudara kamu itu bersin, lalu dia dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, bersin, jangan kan gitu. Ya, bisa mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau kita dengar yang bersin mengucapkan alhamdulillah, fasyamidhu, maka ucapkanlah apa? Apa jawabannya? Apa? Yarhamukallah. Ya, itu. Tapi kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau yang bersin nggak mengucapkan alhamdulillah, jangan mengucapin yarhamukallah. Ngapain doain orang yang bersin nggak mengucapkan alhamdulillah? Ya, kalau dia mengucapkan alhamdulillah baru kita doain yarhamukallah. Ya, terus ya wayahdiyakallah. Ya, itu. Ya, itu. Kemudian terakhir apa? Ya biarin dah, ya habis nggak ada lagi ya ucapannya ya yarhamukallah, ya wayahdikallah. Itu hak sesama muslim. Lalu wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit tengokin, ya fa'udhu, tengokin. Ini hak sama muslim. Nengokin orang sakit, ya itu pahalanya besar sekali. Ya. Makanya dalam hadis qudsi, kenapa? Ditanya, kenapa kamu nggak nengokin saya sakit? Allah kan nggak mungkin sakit, ya kan? Ya, akhirnya dijelaskan, karena kamu ada sama muslim sakit, kamu nggak nengokin. Itu, saking ini tentang nengokin orang
sakit ya. Wa idza mata ya fatba'hu. Kalau dia meninggal, antar ke kuburan. Ya kita tahu ya semoga sudah menjadi fardu kifayah bagi yang hidup terhadap orang Islam yang meninggal. Pertama ya tentu ya mengkafankan. Ya, mengkafankan, mandiin dulu ya. Mandiin. Ya, karena mayit nggak bisa mandi sendiri, mandiin. Nah, sekarang ini tukang mandiin mayit udah langka. Ya, udah langka. Ya. Di Menteng Dalam udah jarang. Ya, orang tahu prakteknya saja, teorinya, tapi prakteknya ya katanya banyak yang takut. Ya banyak yang takut. Ya padahal mayit itu kan nggak bergerak udah. Ya nggak bergerak gitu. Ya, jangan sampai mayit ya ada orang mandiin mayit ya dia pakai cincin. Giliran ngusap-ngusap di sini lalu di jarinya masuk. Ya disangkanya mayit yang gigit dia. Ya enggak, itu salah dia sendiri ya. Nah, jadi seharusnya idealnya itu setiap masjid itu ada yang tukang mandiin mayat seharusnya. Di samping menyediakan keranda, kemudian kain kafan. Ya, kain kafan sebenarnya ya itu ya saya juga belum nanya nih masjid ya An-Nur udah ada nggak kain kafannya untuk jenazah. Ya, itu. Ya, kan belinya jauh juga di Jembatan Merah ya belinya. Tapi kalau masjid yang diain itu lebih bagus, ya kan? Ya dananya dari umat ya untuk umat, ya itu nanti saya mau nanyain kalau belum suruh dibeliin itu, ya kain kafan, ya kalau kerandanya udah ada, ya jadi ya, mandiin, kemudian kafankan, sholatkan, nimpat, lalu ya ngantar ke kuburan. Ngantar ke kuburan itu bagusnya di depan apa di belakang? Di belakang. Ya, gitu. Kalau kita nggak ikut gotong, ya kita di belakang. Fatsba'hu, maka ikuti anterin ke kuburan. Nah, justru ya yang ngantar ke kuburan ini ya kalau ustadz ini jarang. Mereka bisa sholat jenazah pulang. Ya padahal sangat dianjurkan untuk mengantar ke kuburan, gitu ya. Itu hak sesama muslim ya. Nanti ada yang sifatnya fardu kifayah gitu ya. Dan berikutnya tentang hadis yang kalau kita amalkan membuat kita pandai bersyukur ya kepada Allah. Ya, pandai bersyukur atau mensyukuri nikmat Allah. Ya, ini kalau pengen menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, ya maka camkan hadis ini, perhatikan hadis ini, yaitu an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, beliau berkata qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah ya kalau masalah duniawi kepada orang yang lebih rendah daripada kamu ya gitu ya. Kita punya motor, lihatnya jangan orang yang punya mobil, lihat yang belum punya motor. Di situ kita akan bersyukur kepada Allah. Ya, kalau masalah duniawi. Tapi kalau masalah ibadah, kita harus lihat kepada orang yang lebih rajin daripada kita. Gitu, supaya kita dapat semangat untuk meniru, meningkatkan ibadah kita. Tapi kalau urusan duniawi, asfala minkum, lihat yang lebih miskin atau lebih rendah daripada kamu. Itu. Ya, supaya kita pandai bersyukur. Terkadang kan kita nggak pandai bersyukur, kita ngeliatnya ke atas mulu sih, ya, ngeliatnya ke atas mulu, ya, padahal Allah udah kasih kepada kita, ya, karena kita ngeliatnya ke atas, kita anggap ya, kita nggak diberikan apa-apa, gitu, ya, ini membuat orang nggak pandai bersyukur. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, janganlah melihat orang yang lebih tinggi daripada kamu dalam urusan duniawi. Ya, tapi kalau ilmu, ibadah, kita harus lihat kepada orang lebih hebat daripada kita. Itu urusan duniawi, supaya kita bersyukur atas pemberian Allah apapun itu kepada orang yang lebih rendah ya daripada kita. Kita punya, alhamdulillah,
ya kan? Ya, tangga saya belum punya. Nah, ini kita bersyukur nanti. Gitu. Kalau kita melihat urusan duniawi kepada yang lebih rendah. Bahwa ajdaru, maka hal itu lebih pantas. Ala tazdaru ni'matallahi alaikum, Anda tidak mengikilkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu sekalian. Ya kan? Ya, kalau kita ngelihat ke atas tuh terus dalam urusan duniawi, kita nggak bakalan bersyukur atas apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Habis kurang terus, ngelihatnya ke atas terus. Ya, lebih baik lihat ke bawah. Satu nggak kesandung, ya kan? Ke atas kan kesandung ntar. Ya, itu masalah duniawi. Ini kan bagus banget ini Rasulullah SAW. Ya, supaya kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu berikutnya ini tentang akhlak memang. Makanya disebut Kitabul Jami' yang mencakup. Anin Nawas bin Sam'ana, dari Nawas bin Sam'an. Qala, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu antara sahabat dengan Rasul ini tanpa jarak. Mereka bertanya kapanpun, ya, dan dimanapun. Ya, selalu mereka bertanya, ya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu pakai protokol dan sebagainya, langsung. Ya, antara sahabat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nawas ini bertanya kepada Rasulullah SAW, anil birri wal ithmi, tentang perbuatan baik dan perbuatan dosa. Ya, perbuatan baik dan perbuatan dosa. Birrun itu adalah perbuatan baik. Ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bir, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, engkau tidak akan memperoleh kebaikan, ya, sampai engkau, jadi lan itu ada batasnya. Artinya tidak lan itu, ya. Cuma kalau pakai hatta berarti ada batasnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Kalian nggak akan memperoleh kebaikan sampai, berarti ada batasnya. Ya, sama dengan firman Allah, ya, yaitu apa? Lan walan taraddu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani nggak bakal redo terhadap kamu itu umat Islam sampai kalian ikut cara mereka, agama mereka. Ya, baru setelah itu mereka ya nggak macam-macam terhadap Islam. Kenapa? Orang Islamnya sudah membaur dengan mereka. Ya, tapi selama umat Islam berpegang teguh kepada syariat Islam, nah, selama itu pula mereka terus akan memusuhi. Ya, ayat ini untuk supaya kita waspada. Bukan untuk mendatangkan permusuhan, enggak. Ya, bukan untuk mendatangkan permusuhan, tapi kita harus waspada. Ya, bahwa mereka nggak akan berhenti. Ya, bahwa mereka tidak akan berhenti untuk memusuhi Islam. Ya, makanya jangan heran. Ya, kalau mereka itu ya macam-macam. Ya, karena memang itu udah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cuma dengan ayat itu kita harus waspada. Ya, waspadanya dengan apa? Nah, kita sambung dengan ayat Al-Anfal ayat 60. Dengan apa kita waspada? Apakah hanya dengan waspada? Enggak. Dengan perbuatan. Apa kata Allah? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum walladzina la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Apa kata Allah? Untuk menghadapi mereka ini, persiapkanlah dirimu kekuatan, kata Allah. Wa'iddu lahum mastata'tum. Jadi Allah suruh kekuatan. Ya, kekuatan. Nah, kekuatan itu ya beragam, tergantung zamannya. Karena kan kekuatan macam-macam. Kekuatan militer, kekuatan SDM, kekuatan media, ya, senjata dan sebagainya. Dari kekuatan-kekuatan itu, ya, ini umat Islam udah ketinggalan. Kenapa? Kita menjauhi ajaran Islam. Militer, siapa yang kuat? Mereka. Padahal Allah udah suruh min kuwatin. Ya, jadi ketika orang Islam meninggalkan ajaran Islam, disitulah terletak kelemahan mereka.
Ya, itu. Ya untung saja ya apa namanya? Jadi ya suruh apa min kuatin. Nah, kalau kamu sudah punya kekuatan, turhibuna bi aduwallahu aduwakum. Musuh-musuh kamu akan takut kepada kamu. Jadi Islam itu kalau kuat bukan untuk menjajah, bukan untuk menyakiti, bukan untuk apa merampas kekayaan mereka, tapi apa? Supaya ditakutin doang. Turhibuna bi aduwallahu aduwakum. Ya, musuh Allah dan musuh kamu takut. Sebab kalau mereka yang takut, Islam yang kuat, mereka akan terayomi. Ya, akan diberikan keadilan oleh Islam. Tapi sebaliknya kalau mereka yang kuat, habis kita. Habis. Ya, dengan cara itu wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Ribatil khail itu sama dengan apa? Kekuatan senjata itu. Dan itu menunggang kuda untuk perang. Ya. Lalu bukan hanya musuh yang nyata yang takut, walladzina la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Dan juga mereka yang kamu nggak tahu bahwasanya mereka itu musuh. Siapa? Munafik. Munafik. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW, Allah kasih tahu siapa yang munafik. Tapi setelah Rasulullah kagak ada, Al-Quran nggak turun lagi, ya kan? Ya sekalipun banyak orang-orang ngaku nabi-nabi palsu, ya kan nggak mungkin dapat wahyu dari Allah, nabi-nabi palsu, ya kan? Ya dengan apa? Dengan kekuatan itu tadi. Engkau akan tahu. Yang takut bukan saja musuh yang nyata, yang nggak nyata juga takut. Itu ya. Jadi ya Allah suruh. Nah ini supaya apa? Ya supaya apa namanya umat Islam ya yaitu apa namanya kalau yang kuat ya adalah umat Islam ya mereka akan apa terlindungi. Faqala maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang kebaikan itu apa? Albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik. Ini paling utama. Makanya Rasulullah bersabda, ya bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sepandai-pandainya orang, akhlaknya kagak benar, orang nggak pakai. Ya, akhlak ini penting. Ya, husnul khuluq. Ya, makanya dalam sabda Rasul yang lain, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, dengan akhlak yang baik. Jadi sumber kebaikan adalah di akhlak. Ya, husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ismu mahaka fi sadrika. Kalau perbuatan dosa, apa yang terlintas di hati kamu dan kamu itu apa? Khawatir. Jadi gini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kalau orang berbuat baik, itu dia berbuat baiknya tidak dihantui ketakutan. Pasti. Ada orang berbuat baik takut. Nah. Ya. Tapi kalau berbuat jahat, ya pasti ada rasa ketakutan. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik ini Allah hanya menggunakan 3 huruf. Laha ma kasabat. Ya. Untuk berbuat dosa Allah menggunakan 4 huruf. Wa 'alaiha maktasabat. Ya. Pertama kasabat. Ini laha. Jadi kalau lam itu untuk menunjukkan apa? Kebaikan. Ya, makanya kita minta doa yang baik, ud'uli. Doakanlah aku. Tapi kalau ud'u alayya itu bukan doa kebaikan. Artinya apa? Nyumpahin. Kalau pakai ala. Nah, di sini pakai apa? Lam. Laha ma kasabat. Bagi setiap orang akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Kasabah. 3 huruf. Karena orang berbuat baik itu nggak ada tenaga tambahan. Ada nggak? Nggak ada. Tapi orang berbuat jahat sekalipun dia sudah profesional pasti ada rasa takut. Apalagi pemula. Ya maling-maling baru nih. Ya mau nyolong, habis tengok ke sana tengok ke sini, dihantui ketakutan. Ya kan? Ya itu kejiwaan seperti itu. Ya pasti itu. Ya. Nah, makanya ya itulah berbuat baik ya itu nggak ada tangga tambah. Tapi berbuat jahat itu pasti ada. Entah itu ketakutan dan sebagainya. Ya. Wa karihta ayatali alaihin nasu, dan Anda nggak mau kalau dilihat oleh manusia orang lain. Ya. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang kamu nggak mau dilihat oleh orang lain. Ya kan? Oleh orang lain.
ketika melakukan perbuatan dosa itu, ya nggak mau dilihat oleh orang lain. Nah, kalau memang ya sudah biasa ya dilihat orang-orang lain dan nggak punya perasaan apa-apa, itu sudah binatang, udah, ya kan? Dia berbuat jahat, ya, lalu dia nggak khawatir orang lain lihat, nah berarti apa? Ya, tapi jelas ada perasaan, ya takut orang lain lihat itu pasti. Ya, itu mengenai apa? Perbuatan baik dan dosa. Akhraja Muslimun, ya hadis riwayat Imam Muslim, ya. Nah kemudian ya yaitu dalam kita berkumpul, janganlah ketika berkumpul itu apalagi cuma bertiga, lalu yang dua orang ini berbisik-bisik, jangan. Yang satu curiga, ya supaya meninggalkan menghindari kecurigaan, ya jangan lakukan itu. Ini hadisnya, ya jangan sampai kita bertiga lalu kita berdua bisik-bisik nih, ya itu nggak boleh. Maka hadisnya an Ibni Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud. Qala beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza kuntum thalathatan, jika kamu bertiga, kumpul bertiga nih, ya, fala yatanaja isnani dunal akhari, maka dua orang nggak boleh berbisik-bisik tanpa yang ketiga, tanpa yang lain. Ya, pasti curiga, ini bisik-bisik ada apa? Jangan-jangan ngomongin gue nih kan gitu, ya kan? Ya, jangan itu, ya menimbulkan apa? Kecurigaan. Hatta takhtalitu bin nasi, sehingga apa? Kamu kumpul dengan manusia orang lain yang banyak. Kalau banyak nggak apa-apa, lebih dari tiga nggak apa-apa. Kayak kumpul nih kayak begini, kita bisik-bisik berdua nggak apa-apa, ya kan? Ya, tapi kalau bertiga pasti yang satu curiga. Ya itu yang nggak boleh. Kalau rame-rame boleh. Min ajli zalika, min ajli anna zalika yukhzinuhu, karena yang demikian itu menyusahkan dia, menyedihkan dia. Walaupun kenyataannya nggak ngomongin dia, tapi dia curiga pasti kan membuat dia sedih jadinya, jadi pikiran, ya jangan-jangan ngomongin gue nih kan gini macam-macam. Nah itu kalau bertiga, tapi kalau rame-rame ya boleh lah, ya rame-rame, ya lalu kita bisik-bisik, ya nggak apa-apa, ya. Saya kira demikianlah ya mengenai beberapa hadis, ya. Ini tentu terkait dengan penutup ya daripada kitab Bulughul Maram, ya diantaranya Rasulullah SAW menjelaskan tentang husnul khuluq, ya ini semua nanti terkait dengan akhlak. Baru terakhir sekali nanti ya itu mengandung doa ya yang bersumber dari Rasulullah SAW. Ya saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuh. Allahumma rzuqna hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuh. Allahumma rzuqna hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra ala al-afiyah wal ghina 'anil nas. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.